seluruh orang yang di luar Islam. Dalam ayat ini terang Allah mengatakan mereka bukan penghuni surga, tetapi mereka penghuni neraka. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agamanya, Allah tak terima, di akhirat dia termasuk orang yang paling merugi. Inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah akui dan Allah terima hanyalah Islam. Selain daripada itu Allah tidak terima. Maka kelompok-kelompok yang merasa dirinya paling jenius se-Indonesia berani mengatakan bahwa agama Islam ini bukan satu-satunya agama yang paling benar. Agama-agama yang lain juga benar. Ini orang-orang sekuler, orang-orang sipilis. Cukup bagi kita mengatakan bahwa mereka telah melakukan satu di antara 10 pembatal syahadat. Bahwa dengan mereka meragukan ayat Allah, selain Islam Allah tak terima, hanya Islam yang Allah akui, tapi dia tidak mengakui ayat ini. Dia tidak terima ayat ini dan dia mengatakan semua agama baik, semua agama mengantarkan orang kepada surga. Orang ini adalah orang yang berkeyakinan pluralisme, orang yang memiliki keyakinan sipilis, dan mereka murtad tanpa ada pertimbangan untuk didiskusikan lagi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-38 dan ke-39, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkara gaib di waktu dan di tanggal di tahun yang hanya Allah yang Maha tahu, yaitu kejadian iblis diusir oleh Allah dari surga. Adam dan Siti Hawa juga diusir oleh Allah dari surga. Allah berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a." Kami berfirman, keluarlah kalian dan turunlah dari surga ini seluruhnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka ada kalanya ketika datang kepada kalian dari kami bimbingan, petunjuk. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, maka mereka tidak akan pernah ada lagi merasa takut dan mereka juga tidak akan bersedih hati. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami cintai, surga yang diusir Nabi Adam dari dalamnya dan Siti Hawa serta iblis laknatullah alaih, oleh para ulama mufassirin mereka berbeda pendapat apakah ini adalah benar-benar surga yang Allah janjikan buat tempat kembali seluruh orang-orang beriman yang bertakwa di muka bumi kelak setelah kiamat, atau surga yang lain. Sebagian mufassirin mengatakan ya, itu adalah surga yang Allah janjikan yang kelak akan menjadi tempat tinggal bagi orang-orang beriman yang bertakwa di dunia. Tapi sebagian mufassirin yang lain mengatakan bukan. Itu bukanlah surga yang Allah ciptakan buat ditempati kekal di dalamnya selama-lamanya setelah hari kiamat. Bukan. Kenapa? Mereka beralasan satu, bahwa surga yang Allah ciptakan untuk dihuni ditempati sebagai tempat abadi bagi orang-orang yang beriman bertakwa di akhirat kelak harus menjalani syarat-syarat yang wajib terpenuhi. Satu, kiamat terlebih dahulu terjadi, barulah surga itu bisa ditempati. Kedua, orang yang sudah bertempat tinggal di dalam surga itu tidak akan pernah disuruh keluar dan tidak akan pernah terusir lagi darinya selama-lamanya. Yang ketiga, bahwa apapun yang ada di dalam surga itu halal dan boleh dinikmati tanpa ada yang dilarang. Sementara nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 ini, Adam alaihissalam, Siti Hawa dan iblis yang terlaknat tidak mendapatkan itu. Mereka diusir dari surga dan mereka belum lagi menjalani kiamat sudah di dalam surga, dan mereka dilarang di dalamnya untuk memakan sesuatu pohon terlarang. Dan juga ibarat Allah yang kami muliakan, dengan petunjuk ini sebagian para ulama ahli tafsir mengatakan itu bukan surga yang kelak akan kita tempati dan kita huni, tetapi dianya adalah suatu tempat yang sangat agung, yang sangat mulia, dengan pepohonan-pepohonan yang sangat rimbun, dengan segala macam kesenangan yang sangat lengkap. Tapi dia bukan surga, karena orang-orang yang ada di dalamnya
belum lagi ada bidadari. Bidadari belum ada. Surga yang Allah sediakan untuk kita tempat tinggali abadi selama-lamanya, ada bidadarinya di dalam. Baru saja Allah ciptakan surga sudah lengkap dengan bidadari. Sementara kita tahu Nabi Adam di dalam surga yang diceritakan dalam Al-Quran kesepian. Dia tidak punya pasangan dan dia butuh manusia lain yang bisa dijadikan sebagai pasangannya dari lawan jenisnya. Kalau ada bidadari, maka itulah surga yang Allah janjikan, hurul ain. Sementara ini Nabi Adam kesepian. Lalu Allah ciptakanlah dari tulang rusuknya satu orang manusia dari jenis yang berbeda, yaitu jenis wanita, dan itulah yang dijadikan sebagai istrinya, Hawa. Maka sekali lagi, ini bukan surga yang Allah janjikan. Dan terbukti pada akhirnya Adam disuruh keluar. Rencana Allah memang dari awal Adam diciptakan, kami ingin jadikan pengganti yang akan memakmurkan bumi, menggantikan bangsa jin sebelumnya yang tinggal di muka bumi. Dan mereka bertugas untuk memakmurkan bumi, untuk menyembah aku di muka bumi. Singkatnya, ini bukanlah surga yang Allah janjikan. Demikian ra'yul mufassirin, pendapat para ahli tafsir tentang surganya Nabi Adam dulu. Ketika Allah mengatakan turun kamu semuanya, keluar kamu seluruhnya, lalu Allah berfirman, ketika kamu di dunia, kamu nanti akan mendapatkan bimbingan dan petunjukku. Maka Allah kirimkanlah para nabi-nabi dan rasul. Tetapi fa imma ya'tiyannakum, kadang-kadang akan aku datangkan kepada kalian petunjuk. Kadang-kadang. Maka tidak seluruh nabi menjadi rasul, dan jumlah rasul tidak banyak. Tapi setiap rasul pasti adalah nabi, dan bukan seluruh nabi dan rasul pula berhak mendapatkan bimbingan kitab resmi dari langit. Yang kita tahu, Asfar Nabi Ibrahim, Zabur Nabi Daud, dan Taurat Nabi Musa alaihissalam, Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Masing-masing kitab ini menjadi petunjuk hanya untuk kaum mereka saja. Dan itu juga kitab ajaran di dalamnya berakhir masa atau expire-nya dengan datangnya Nabi berikut yang membawa lagi kitab bimbingan baru dari langit. Ketika Nabi Ibrahim terutus, maka Nabi Daud setelah itu muncul dengan Zaburnya, maka Asfar Nabi Ibrahim terhapus. Ketika Nabi Musa muncul, maka Zaburnya Nabi Daud terhapus. Ketika Nabi Isa muncul, maka Tauratnya Nabi Musa terhapus. Yang tetap adalah Injilnya Nabi Isa sampai Nabi Muhammad diutus sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Maka Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kitab abadi sampai hari kiamat. Kitab abadi sampai hari kiamat. La nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelahnya. Maka siapa yang mencoba mencari kitab suci yang lain, atau mencoba-coba membaca kitab suci agama sebelumnya yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, mereka tertolak. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ijma', tidak ada perbedaan pendapat satupun. Saudara-saudaraku yang kami muliakan dan kami cintai, tetapi mari kita lihat penyikapan orang dalam menyambut kitab suci ini. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang mengikuti petunjukku, dalam hal ini Al-Quran untuk kita, Allah menjamin hidup mereka tidak perlu takut. Tidak perlu mereka takut, karena mereka di atas bimbinganku, mereka di atas jalan yang benar. Maka mereka dalam perlindunganku, rezeki mereka dalam jaminanku, dan akhir hayat mereka pasti husnul khotimah. Tak perlu takut. Di alam barzakh, alam kubur mereka tidak akan disakiti sedikit pun. Padang mahsyar yang begitu mengerikan, mereka tidak akan takut. Dan mereka juga tidak perlu takut dengan neraka, sebab neraka tidak akan pernah dihuni oleh orang-orang yang mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak akan bersedih hati. Tapi di ayat berikutnya, ayat 39, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ada dua kelompok manusia ni. Ulaika ashabun nar, merekalah yang akan menghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Ada dua kelompok
orang yang pasti masuk neraka. Satu, kafaru, mereka kafir dengan ayat-ayat Allah. Seluruh orang di luar Islam kafir, dan mereka bukan termasuk orang yang berhak di dalam surga Allah. Untuk mereka neraka yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Seluruh orang yang di luar Islam, dalam ayat ini terang Allah mengatakan mereka bukan penghuni surga, tetapi mereka penghuni neraka. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agamanya, Allah tak terima, di akhirat dia termasuk orang yang paling merugi. Inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah akui dan Allah terima hanyalah Islam. Selain daripada itu Allah tidak terima. Maka kelompok-kelompok yang merasa dirinya paling jenius se-Indonesia berani mengatakan bahwa agama Islam ini bukan satu-satunya agama yang paling benar. Agama-agama yang lain juga benar. Ini orang-orang sekuler, orang-orang sipilis. Cukup bagi kita mengatakan bahwa mereka telah melakukan satu di antara 10 pembatal syahadat. Bahwa dengan mereka meragukan ayat Allah, selain Islam Allah tak terima, hanya Islam yang Allah akui, tapi dia tidak mengakui ayat ini, dia tidak terima ayat ini, dan dia mengatakan semua agama baik, semua agama mengantarkan orang kepada surga. Orang ini adalah orang yang berkeyakinan pluralisme, orang yang memiliki keyakinan sipilis, dan mereka murtad tanpa ada pertimbangan untuk didiskusikan lagi. Walladzina kafaru, orang-orang yang mereka telah kafir. Sudah kafir ya sudah. Apapun agamanya di luar Islam kafir. Yang mengatakan kafir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan kafir siapa? Rasulullah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian kelompok berikutnya wa kadzdzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Lah ini siapa kelompok kedua ini? Kelompok kedua ini orang Islam. Orang beriman, bapak-bapak, orang-orang Islam yang beriman, mereka percaya dengan seluruh isi Al-Quran. Mereka beriman dan mereka tidak berani menolak, membenci, mengingkari, memusuhi ayat-ayat Allah. Mereka beriman, tetapi dalam hal aplikasi mereka menolak. Mereka keberatan. Inilah yang wakadzabu bi ayatina, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ketika dipakai untuk ketika dibutuhkan ayat Allah diterapkan, dia mengatakan tak bisa. Kita tidak akan menerapkan Al-Quran dalam masalah ini. Kita akan terapkan apa yang berlaku di ranah Minangkabau. Kita akan terapkan adab. Kita akan terapkan hukum positif yang ada di negara kita. Dia tolak ayat Allah. Bukan dalam artian dia membenci ayat, tapi dia tidak mau hukumnya dipakai. Maka ini orang adalah kadzdzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat kami. Terserah mau satu ayat dia dustakan, mau satu surat dia dustakan, satu juz dia dustakan, atau setengah Al-Quran. Dalam artian dia tidak mau pakai. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu hanya menerima untuk diterapkan setengah saja isi kitab ini, lalu kamu tolak dan kamu tidak mau menerima setengah yang lain untuk kamu jalankan, untuk kamu terapkan? Fama jazaa'u ma yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil adzab. Orang yang berkelakuan begitu dalam beragama, apa yang dalam Al-Quran, tidak semuanya mau dia terapkan. Sebagian dia terima, sebagian yang lain dia akan empaskan, dia campakkan. Dan dia berkata, kita orang Minang, maka kita pakai adalah adat Minang. Kita adalah orang Melayu, yang kita pakai adalah adat Melayu. Begini loh Pak ayatnya. Iya, itu memang ayat Al-Quran, tetapi tidak kita pakai di negeri kita ini. Orang macam ini kadzdzabu bi ayatina. Itu dalam tahap umum, dalam tahap lepas swasta atau button up. Tapi dalam tahap top, dalam tahap pemerintahan, apabila ada orang-orang muslim yang sedang berkuasa dalam pucuk pemerintahan dan mereka mempunyai power untuk menentukan, untuk menetapkan, untuk menggariskan, untuk menjalankan hukum dan undang-undang, mereka muslim, mereka orang beriman. Tapi sayang, apa kata mereka? Untuk di negeri kita, kita tidak akan izinkan ada Al-Quran dipakai, ada syariat Allah dipakai sebagai undang-undang, sebagai hukum, sebagai way of life kehidupan di negeri kita. Tidak kita terima. Maka orang ini kadzdzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan mereka ayat-ayat kami. Ulaika ashabun nar, merekalah penduduk-penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Saudaraku, masih ingat kan kita kata Rasulullah, waktu aku Isra Mi'raj,
Yang paling banyak aku lihat di dalam neraka dari umatku. Dari umatku berarti orang Islam, umat Nabi Muhammad. Yang paling banyak aku lihat di dalam neraka Jahannam dari kalangan umatku yang mengisinya adalah para penguasa, para pemimpin. Sebab rata-rata penguasa, rata-rata pemimpin, saat mereka berkuasa memimpin, mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka tidak mau memakainya. Mereka mendustakan ayat Allah, mereka tidak mau menerapkannya. Maka di mana tempat mereka nanti? Di neraka. Aku lihat mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal bisa jadi dia haji tiap tahun. Padahal bisa jadi tiap kota mereka sudah bangun masjid satu. Padahal solat mereka bagus, sedekah mereka banyak. Tetapi ketika ayat dituntut untuk diterapkan, untuk dijalankan dalam tahap pemerintahan, mereka menolaknya. Inilah dia kadzabu bi ayatina. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ulaika ashabun nar. Merekalah penduduk api neraka. Hum biha khalidun. Mereka di dalamnya kekal. Itu dalam skala makro ya Pak ya. Bagaimana dalam skala mikro? Satu keluarga ada yang meninggal, meninggalkan warisan. Lalu apa kata keluarga? Yuk kita bagi warisan ini dengan hukum waris dalam Islam. Jawaban sebahagian yang lain dari keluarga itu tidak. Kita bagi rata saja. Loh, dalam Al-Quran seperti ini, yaitu ayat, tetapi itu tidak kita berlakukan. Kita akan terapkan apa yang menurut kita bagus. Mereka mendustakan ayat Allah dan mereka memakai apa yang menurut pendapat pandangan mereka. Ini dalam skala mikro, Pak. Dia menolak ayat-ayat Allah. Dalam bisnis, dalam ekonomi, jangan menggunakan sistem riba. Apa kata mereka? Itu dalam kondisi ideal. Dalam kondisi tersempit, terjepit, dalam kondisi susah sekarang, apa yang ada embat. Dan Allah Maha Pengampun. Kita minta ampun nanti kalau memang kita salah dan dosa. Tapi ini ayatnya jelas. Ya sudah, itu biarkan saja ayat, tetapi realitanya tidak sesuai. Ini juga kadzabu bi ayatina. Orang-orang yang mendustakan ayat kami. Jadi sekarang tahap kena ini ayat kaum muslimin. Aku melihat paling banyak penghuni neraka dari umatku adalah para penguasa, para pemimpin. Barulah orang-orang kaya dan wanita. Ibarat Allah yang kami muliakan, saya rasa Bapak seluruhnya sama ngerinya untuk menghadapi neraka. Dan sama takutnya menjadi penghuni neraka. Saya rasa saya dan Bapak sama-sama memiliki ketakutan yang tidak terhingga untuk menjadi ahlun nar. Oleh karena itu, jangan kita bersikap seperti orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertindaklah seperti orang yang sami'na wa ata'na. Kami sudah mendengar, ayatnya sudah jelas dan kami patuh. Itu dia orang beriman, Pak. Kalau orang Islam, kita sudah tahu sikap mereka. Sami'na, kami sudah mendengar. Kami percaya dengan ayat itu. Wa anggu'na, kami mengangguk, membenarkannya. Tetapi aplikasinya, wa gelengna. Dan kami menggeleng. Kami menolak. Kami tidak mau memakainya. Berat. Dan ini beresiko. Dan. Orang-orang ini kadzabu bi ayatina. Mereka mendustakan ayat-ayat kami.